Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Iblis ketika dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bersumpah, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Ya Rabbku, karena aku telah tersesat, ya, atau engkau sesatkan, la uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat bagi mereka di atas muka bumi. Di antara cara iblis menggoda Adam dan anak keturunannya adalah dengan menghiasi maksiat. Sesuatu yang buruk dihiasi oleh iblis sehingga menjadi sesuatu yang indah, bahkan menjadi candu bagi para pelakunya, ya. Dimulai dari Abuna Adam, nenek moyang kita alaihissalam. Bagaimana Allah halalkan bagi Adam dan Hawa seluruh makanan yang ada di dalam surga. Yang diharamkan cuma satu, yaitu pohon yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk didekati apalagi dimakan. Akan tapi iblis menghiasi pohon tersebut dengan kata-kata palsu, dengan nama-nama yang indah. Iblis mengatakan syajaratul khuldi, pohon keabadian. Padahal pohon tersebut tidak pernah dinamakan dengan pohon keabadian. Dia menamakan pohon tersebut dengan pohon keabadian agar Adam dan Hawa yang tinggal di iblis dengan penuh kenikmatan bisa abadi, ya. Ini kalau seakan-akan iblis berkata, kalau kau ingin abadi wahai Adam, makanlah buah tersebut. Akhirnya dengan rayuan dan godaan, ya, mungkin ada entah berapa pohon yang halal semua tersebut ditinggal oleh Adam, dan Adam menuju pada satu yang diharamkan tersebut, tidak lain karena hiasan iblis. Akhirnya Adam pun melanggar. Padahal yang halal banyak, tetapi yang satu itulah yang dihiasi sehingga sangat menarik. Demikian pula anak keturunan Adam. Betapa banyak perkara yang halal, tapi karena iblis menghiasi kemaksiatan yang haram, maka terlihat indah, terlihat menarik, bahkan bikin candu, ya. Contoh sederhana yang benar-benar saya lihat adalah suatu kekonyolan. Contohnya adalah misalnya merokok. Merokok itu apa sih? Ya, pertama dicoba batu-batu, ya. Tapi setan memberi hiasan kalau merokok keren, gagah, maco, padahal boros, bahlul. Tetapi setan menghiasi sehingga kalau orang mau merokok, seakan-akan kalau orang merokok itu keren, disukai wanita, maco, gagah, apalagi iklannya sampai manjat gunung, naik mobil mewah. Ternyata yang merokok naik sepeda, duit nggak ada, kurus kerempeng, ya. Jadi dihiasi oleh syaitan. Padahal semua orang sepakat, orang pertama kali merokok pasti nggak enak. Nggak ada orang merokok langsung lezat. Dia merokok pasti batu-batu, pasti sakit, mungkin pening kepala. Tapi subhanallah, jadi suatu hal, bahkan dagangan yang terlaris mungkin di alam semesta rokok, ya. Itu bukti nyata bahwasanya memang dihiasi oleh iblis. Belum yang lainnya. Semuanya dihiasi oleh iblis. Seorang laki mungkin dia sudah memiliki istri yang cantik, tapi iblis membuat dia terhias ketika melihat wanita lain yang mungkin kurang cantik daripada istrinya, tapi dihiasi, menarik, seakan-akan macam-macam, dihayalkan macam-macam, akhirnya terjerumus dalam perzinahan. Padahal yang halal masih banyak, ya. Yang halal banyak, tapi dia menuju pada yang haram. Demikian juga banyak hal-hal yang haram yang dihiasi dengan nama-nama yang indah, seperti ahlul bidah yang terjerumus dalam kesesatan dengan nama-nama yang indah. Contoh Rafidhah Syiah, ketika mereka mengkafirkan para sahabat dengan syiar hubbu ahlil bait, cinta kepada ahlul bait. Syaitan menggambarkan kepada mereka bahwasanya seakan-akan konsekuensi dari mencintai ahlul bait adalah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, ya. Kemudian para sahabat yang lainnya. Padahal itu adalah pengkafiran, namun dikasih label dengan mencintai para ahlul bait, membela para ahlul bait. Demikian juga Mu'tazilah, ketika mereka memiliki 5 pokok pemikiran, di antaranya adalah mereka namakan dengan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Maksud mereka adalah wajib untuk memberontak kepada penguasa muslim jika terjerumus dalam dosa besar. Wajib, meskipun muslim harus diberontaki. Kalau mampu harus wajib dan berontaki, dan inilah salah satu pemikiran Mu'tazilah dan juga Khawarij. Akhirnya apa?
akhirnya kemudaratan yang timbul, pertumpahan darah kaum muslimin satu dengan yang lainnya, saling mengkafirkan, ya, kehancuran, negeri Islam hancur. Mereka namakan dengan ingkarul mungkar. Ini adalah ingkarul mungkar. Padahal apa? Membuat kemungkaran, membuat kerusakan, ketidaksabaran, melanggar hadis-hadis Nabi SAW yang suruh bersabar. Ini terjadi di banyak negara. Ini pemikiran Mu'tazilah. Pemikiran Mu'tazilah. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang waspada, seorang harus berpegang dengan dalil, jangan mengikuti hawa nafsu. Syaitan menghiasi banyak kemaksiatan, baik maksiat atau bid'ah, dia hiasi sehingga sangat menarik, seakan-akan lebih baik daripada ketaatan daripada sunnah. Makanya kita dapati sebagian ahlul bid'ah mereka lebih semangat melakukan bid'ah daripada yang sunnah. Sunnah mereka tidak perhatikan, tapi yang bid'ah mau keluarin duit banyak mereka kerjain. Kenapa? Dihiasi oleh syaitan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.